Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 51 ayat 3. Demikianlah dikatakan: Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita sangat sulit untuk ditegur, untuk diingatkan, atau lagi dinasihati. Terkadang banyak orang yang tidak mau jika dia diingatkan, apalagi yang berkaitan dengan kesalahan, sehingga banyak orang yang akhirnya menjadi cuek, menjadi orang yang tidak mau lagi melakukan atau memberikan peringatan kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan inilah yang menjadi gambaran kepada kita semua, bahwa ketika ada yang menasihati, ketika ada yang mengingatkan, janganlah kita langsung merasa sakit hati, merasa seperti yang dipermalukan atau lain sebagainya. Bahwa sebenarnya ketika ada orang yang mengingatkan kita, itu merupakan cara dia untuk menunjukkan kasihnya kepada kita, untuk menunjukkan perhatiannya kepada kita. Dan apa yang terjadi dalam firman Tuhan pada hari ini merupakan bagaimana seorang Nabi Nathan itu melihat kesalahan yang dilakukan oleh Raja Daud, sehingga dia harus menyatakan apa yang salah kepada Raja Daud. Dan ketika Nathan menegur atau mengingatkan kesalahan Daud akhirnya menyadari apa yang telah ia lakukan, menyadari apa yang dia sudah kerjakan, atau menyadari ini merupakan adalah kesalahan atau dosa yang telah ia lakukan. Jadi dia tidak marah, dia tidak kecewa, dia tidak mengatakan bahwa mulai hari ini kita tidak berkomunikasi lagi. Tidak seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nathan itu menjadi bahan pertimbangan dalam kehidupan Daud, sehingga Daud akhirnya berdoa dan meminta belas kasihan Allah. Sehingga firman Tuhan ini berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Dia meminta pengampunan dosa dari Allah. Dia menyadari apa yang dia sudah lakukan. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Apakah kita sudah mengakui segala pelanggaran kita? Apakah kita sudah mau menerima apa yang saudara kita ingatkan kepada kita, sehingga kita dapat memperbaharui diri kita melalui cara hidup kita? Tidak lagi kita melakukan dosa, tetapi kita mau melakukan yang terbaik di hadapan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa di setiap kesalahan atau pelanggaran, hendaklah kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima nasihat atau peringatan dari saudara-saudara kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami di setiap aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan melalui pikiran dan tindakan kami itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah Tuhan setiap orang percaya yang sakit, Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, dan andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.